Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, jurusan Gizi, dengan saya Rizky Muakbar dan rekan saya. Al-Fadila Usmaimah. Oke Kak, sekarang banyak yang beredar di masyarakat terkait makanan yang belum tahu nih Kak, kebenarannya, benar apa enggak nih, terus ke faktanya. Nah yang pertama itu ada, terkadang kita makan makanan itu didampingi dengan minum teh Kak. Minum teh setelah kita makan, didampingi dengan minum teh. Itu sebenarnya baik nggak sih Kak? Benar mitos atau fakta ya Kak? Sebenarnya itu mitos ya Kak, kalau misalnya minum teh itu harus dibarengin sama makanan. Padahal sebenarnya Kak, kalau misalnya kita makan itu sebaiknya jangan bareng sama teh Kak. Kak, iya, karena kan di teh itu ada kandungan tanin ya Kak. Tanin itu tuh ini Kak, suatu hal yang bisa menghambat proses penyerapan zat besi Kak. Nah kalau misalnya kadang kan kita kalau misalnya makan di warung-warung nih Kak, kayak misalnya makan bakso, Kakak biasa kalau makan bakso minumnya Iya apa? Kak. Minumnya pasti teh kan. Nah, padahal kalau kita makan bakso itu kan dari hewan itu ya kak. Nah jadi itu banyak loh kak zat besinya. Jadi kalau misalnya kita minumnya sambil minum teh, itu bisa menghambat penyerapan zat besinya kak. Iya, nah sebenarnya lebih baik itu kita konsumsi makan bakso itu minumnya itu bisa air putih atau es jeruk. Kenapa es jeruk? Karena es jeruk itu ada vitamin C-nya kak. Iya Kak, benar sekali Kak. Jadi itu mitos ya Kak, kalau misalnya minum teh itu harus dibarengin sama makanan. Oke Kak, selanjutnya ini ada orang yang beranggapan bahwa makan nasi sama mie itu bikin kenyang gitu. Karena kalau nggak sama nasi itu kurang gitu Kak. Itu gimana Kak? Masuk fakta Kak? Mitos ya Kak. Jadi kita tuh kalau misalnya makan mie sebaiknya jangan dibarengin lagi sama nasi. Karena kan mie sama nasi itu sama-sama karbohidrat Kak, yang bisa jadiin kita sumber energi nih bagi kita Kak. Nah kalau misalnya kita konsumsi secara bareng-bareng, berarti kita double karbonya Kak. Nah apabila double-double gitu karbonya itu bisa naikin gula darah loh Kak. Nah jadi sebaiknya kalau misalnya mau makan mie, ya mie Mie aja. aja. Iya Kak. Soalnya kan mie sendiri udah jadi sebagai pengganti nasinya tuh Kak. Iya, jadi pastinya kenyang ya Kak. Apalagi kalau kita makan mie-nya itu dicampur sama makanan lainnya seperti sayur, telur. Nah, jadi nggak cuman mie doang gitu Kak. Jadi anggap-anggap mie-nya itu sebagai pengganti Ganti nasi. nasi. Jadi nggak perlu ditambahin lagi ya Kak. Oke, selanjutnya Kak. Ini ada yang beredar nih bahwa kita itu kadang makan nasi itu masih panas-panas. Nah, makan nasi yang panas itu sama yang dingin katanya lebih sehat makan nasi yang dingin. Itu gimana Kak? Itu stop fakta Kak? Itu fakta ya Kak. Jadi faktanya emang nasi yang dingin itu lebih bagus daripada nasi yang panas. Kenapa? Karena nasi yang dingin itu glycemicsnya lebih rendah Kak. Jadi glycemics itu suatu proses makanan yang berubah menjadi karbohidrat sehingga bisa menaikkan gula darah Kak. Nah jadi kalau misalnya kita makan nasi yang panas, glycemicsnya itu kan tinggi ya Kak. Nah glycemics tinggi itu kan prosesnya cepat nih Kak. Jadi kita jadi gampang lapar, jadi bakal makan lagi. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita mau makan nasi itu nasinya nasi putih dingin ya Kak. Iya, jadi kan lebih rendah itu glycemicsnya, jadi nggak gampang menaikkan gula darah gitu Kak. Selanjutnya nih Kak, ada juga yang beredar bahwa terkadang kan orang-orang tua ini udah terkena penyakit asam urat ya Kak. Nah, orang-orang tua ini beranggapan bahwa kalau kita makan makan sayur hijau itu justru malah meningkatkan asam uratnya. Itu gimana Kak? Itu bener atau fakta atau mitos Kak? Sebenarnya itu fakta ya Kak, jadi ada beberapa sayuran hijau itu yang bisa menyebabkan asam urat Kak. Contohnya tuh seperti bayam, daun singkong, kangkung. Nah tapi lebih faktanya lagi kalau misalnya yang menyebabkan asam urat itu dari jeroan-jeroan Kak. Nah jeroan-jeroan itu asam uratnya tinggi Kak, dimana kalau misalnya asam uratnya tinggi itu kan bisa masuk ke darah tuh ya Kak, jadi bisa bikin pegel-pegel lah di persendian. Jadi sebaiknya untuk mengkonsumsi jeroan itu tuh dikurangin Kak, karena itu bisa menyebabkan asam uratnya gitu. Iya di jeroan, iya. Kalau misalnya mau mengkonsumsi sayur, eh, kalau bisa yang selain dari yang warna hijau nih Kak. Iya wortel, bener banget Kak. Oke, selanjutnya ada ini Kak. Terkadang ya kita mahasiswa terkadang tugas sampai malam-malam itu terkadang kita sakit sampai tipes gitu Kak. Nah itu katanya beredar bahwa kalau kita itu sakit tipes itu kita karena emang kecapean Kak.
Itu gimana, Kak? Bener atau enggak? Atau mitos, Kak? Itu mitos ya, Kak. Makanya kan kadang ada istilah nih, kerja 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 tipes karena kecapean. Padahal itu sebenarnya mitos, Kak. Jadi tipes itu sendiri itu terjadi karena dari bakteri, Kak. Nama bakterinya itu Salmonella typhi. Nah, bakterinya itu biasanya itu dari paparan-paparan makanan yang kita makan tapi udah terkontaminasi nih, Kak. Nah, biasanya Kakak kalau makan cuci tangan dulu nggak nih, Kak? Makan ya kan. Nah, karena itu kita kadang nggak cuci tangan, terus makanan yang kita makan juga tuh kan kadang itu nggak terlalu mateng nih ya Kak. Kadang kita kayak pengen makan yang kayak mentah-mentah gitu kan. Nah, itu bisa banyak bakterinya loh Kak. Apalagi itu bisa nyebabin tipes. Nggak mau kan ya Kak tipes? Justru emang dari bakterinya ya, Kak? Iya, jadi nggak berhubungan sama kita kecapean, Kak. Mungkin kita kalau kecapean tuh emang bisa sakit, tapi bukan tipes. Jadi karena pada dasarnya tipes itu ya dari bakteri itu sendiri, Kak. Iya, benar, makanan yang terkontaminasi ya, Kak. Nah, tadi kita udah bahas nih Kak seputaran mitos dan fakta. Jadi udah tau lah ya Kak tadi mitosnya apa aja, faktanya apa aja. Jadi untuk kedepannya nggak jangan salah lagi Kak, kan udah dibahas tadi kita. Ya mana yang benar mana yang salah. Jadi untuk selanjutnya kita bisa makan makanan yang udah emang bener-bener sesuai gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya ada mitos atau fakta dari masyarakat itu beredar itu udah benar tadi udah kita bahas tadi ya Kak. Jadi jangan salah lagi. Ya, mungkin itu aja kali ya Kak pembahasan kita hari ini. Mungkin lebih kurangnya seperti itu ya Kak. Saya akhiri ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.